Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia Universitas Al-Ghifari dimanapun berada, kita ketemu lagi ya dalam talk show Universitas Al-Ghifari. Di hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita ya, pakar psikolog di Universitas Al-Ghifari, Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mary. Sehat Ibu. Ya, assalamualaikum. Ini Bu Ria datang audiensi. khusus. Ya. Datang khusus ya Bu ya di sini ya. untuk memberikan ilmunya ya tentang psikologi kepada sahabat akademia dimanapun berada. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua di Universitas Al-Ghifari. Oke, sahabat akademia. Nah, ini menarik nih. Ya, Ibu Ria. Ibu Ria ini bergabung di Universitas Al-Ghifari di LPPM ya Ibu ya, di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ibu Ria bertugas sebetulnya di Kepala Pusat Assessment Center ya Bu ya. Nah, beliau ini pakar dalam membaca orang tuh teman-temannya, membaca orang, membaca karakter gitu ya, dan juga membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan diri ya mungkin ya Bu ya, terkait dengan psikologis kita sebagai manusia yang perlu harus diperhatikan ya Bu ya gitu. Nah, ini alhamdulillah Bu Ria akan berbagi dengan kita di talk show kita. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan terakhir ya Bu ya, tapi akan ada part-part berikutnya ya. Ini insya Allah tahap awal nih Ibu Ria akan sharing part 1 ya, part 1 Ibu Ria akan sharing terkait dengan kecerdasan emosi ya Bu ya. Kiat sukses dengan kecerdasan emosi. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Menarik ya kecerdasan emosi Bu Ria. Nah, ini pengen tahu sedikit nih ya tentang kecerdasan emosi itu apa sih sebenarnya Bu? Baiklah, jadi kecerdasan emosi itu kan ada dua kata ya, kecerdasan dengan emosi. Nah, kecerdasan itu biasanya dikenal dengan IQ ya. Nah, IQ itu biasanya ada nilai angkanya, kuantitatifnya, ya. Dan levelnya ya. Jadi level rata-rata, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, superior. Dan biasanya di tes dimanapun orang yang levelnya rata-rata nggak akan menjadi level superior. Jadi lebih menetap ya. Kalau di bawah rata-rata hanya levelnya itu kan 10 digit tuh. Kayak rata-rata tuh 90 sampai 110 ya. Nah, itu biasanya berkisar antara itu, antara tes dan tes satu dengan tes lainnya atau di tempat satu dengan yang lainnya. Tapi tidak akan loncat ke genius misalnya. Gitu. Ya kalau IQ dan itu IQ itu tingkatannya ada yang optimal ada yang enggak. Jadi biasanya orang yang hidupnya di hutan jarang belajar, pengetahuan juga pengaruh, biasanya IQ-nya akan lebih rendah daripada orang yang di kota yang belajar, yang banyak pengetahuan gitu. Karena itu ada di dalam tes-tes tersebut ya. Tidak original IQ-nya, walaupun ada original IQ ada tapi jarang gitu yang dites original ya. Itu dan emosinya ya tadi kan kecerdasan. Emosinya itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih berkembang gitu. Jadi emosi itu kalau tadi IQ tingkatannya clever ya, kalau EQ ini tingkatannya lebih wise. Jadi tingkat bijaksananya, wisdomnya seberapa jauh ya, seberapa tinggi gitu, tidak angka-angka biasanya. Gitu. Terus apakah dia mampu memecahkan masalah konflik, masalah stresnya. Jadi apakah dia normal atau abnormal. Nah, itu di EQ ya. Di EQ ya, abnormal, normal tuh karena tingkat tadi macam-macam emosi itu kan sedih misalnya. Ada yang sedih biasa aja misalnya. Ada teman meninggal sedih, tapi ada orang yang sedih sampai tingkatnya depresi ya. Sampai nggak mau makan 10 hari. Itu abnormal ya, apalagi sampai terus ada bipolar gitu. Nah, itu juga masih bagian dari depresi.
keduanya itu merupakan sumber energi ya. Adanya di mana? Nah, di mana tuh Bu? Ya. Adanya di adanya di mana Bu? Ya, jadi emosi itu sering orang berpikir adanya di hati ya. Iya betul. Padahal, saya juga mikirnya ke situ. Iya, emosi itu adanya di otak kanan bawah. Oh, otak kanan bawah Di ya. tengah. Kalau di sini tuh otak menerima pengetahuan yang depan ya, masuk betul. ke otak tengah. Iya. Otak tengah tuh yang manjang ke belakang, nah itu ada di kanan bawah. Oh iya Gitu. iya. Oh adanya di situ ya Bu? Ya, kalau otak kecerdasan ini IQ tadi adanya di kiri. Di kiri. Ya, jadi di kiri itu adanya detail, sequence ya, kemudian analisa. Itu ada di kiri. Yang kanan itu feeling, kinestetis, kreativitas. Kreativitas di kanan atas ya, masih ada gabungan kiri dan kanannya gitu. Gitu ya. Ya. Oh berarti luar biasa ya Bu, kita mungkin pengetahuan itu tinggi ya, tapi kalau kecerdasan emosinya juga tidak terasah, ini bisa jadi kita nggak laku di publik ya Bu ya, nggak laku di masyarakat mungkin ya Bu ya. Betul. Nah itu gimana Bu hubungannya antara kecerdasan emosi dengan kemampuan kita bersosialisasi, menanggapi suatu permasalahan atau problem gitu ya Bu? Ya. Nah itu gimana biasanya Bu? Ya, tadi kan saya bilang itu ada yang hidup di kota, di desa, orang yang berpendidikan atau enggak, sehingga di dalam mengekspresikan emosinya juga kalau udah dia kena, misalnya otak kanan bawahnya bicara tuh tanpa lihat fakta gitu, Iya, betul. terus tanpa lihat etiket, ngomong kan kayak misalnya supir angkot gitu ya, atau yang nggak jelas gitu ya, itu kalau marah tuh sumpah serapah, binatang gitu. Karena dia tidak pernah dicerdaskan emosinya. Gitu. Jadi kalau orang yang berpendidikan tuh harusnya lebih tahu sopan santun dalam marah. Lebih terjaga ya Bu ya. Lebih cerdas lah gitu. Jadi bagaimana dia punya strategi mengekspresikan marahnya. Sehingga orang yang menerima marah itu mengerti. Tidak menjadi konflik. Ada kita marah tapi kemudian misalnya orang itu menjadi musuh, benci sama kita. Betul. Atau anak kita marahin, kemudian dia nggak mau bicara. Tutup kamar, gitu, menghindar dari kita karena sakit hati dimarahin orang tua. Nah itu kurang cerdas berarti marahnya. Marahnya kurang cerdas ya. Jadi marah juga ada kecerdasan ya teman-teman akademia. Karena bagian dari emosi tadi marah, sedih, takut, senang, ya, cinta. Cinta juga ada ininya, harus ada kecerdasannya. Tiba-tiba kita jatuh cinta, terus nggak pakai otak kiri, nggak mikir nih. Harus mikir. Jatuh cinta sama asal laki-laki atau perempuan, nggak cerdas juga. Iya, emosinya. Harus cerdas ini berarti ya. Jadi pilihan itu perlu ya. Matre perlu juga kali enggak ya? Matre perlu ya kira-kira nih ya? Gimana emang perlu gitu? Ya selama wajar perlu pasti. Iya, selama wajar ternyata matre juga perlu ya? Iya, itu berarti cerdas. Cerdas ya? Iya, cerdas. Masa depan. Iya. Pikirkan masa depan. Nah ini menarik ya akademia. Ternyata kita itu dalam menjalankan kehidupan itu tidak hanya ada ilmu ya, tetapi juga harus ada kecerdasan emosi yang dilatih. Nah ini kalau saya pernah ngobrol juga ya, itu pelatihan kecerdasan emosi ini lumayan ya, bisa berhari-hari ya Bu ya? Iya, dulu saya pernah di PLN tuh se-Indonesia tuh 3 hari. Ya, bahkan kalau di Telkom tuh dipecah-pecah bagiannya. Kan kecerdasan emosi itu ada assertiveness itu 3 hari. Kemudian ada manajemen stres 3 hari, manajemen konflik seringnya jadi akhirnya 3 hari kali beberapa pelatihan tuh. Tuh. Banyak. Nah ini akademia, ini masih part 1, masih apa ya, prolog dasarnya saja nih. Kita kenal kecerdasan emosi, maka nanti Bu Ria juga akan banyak sharing ke kita di part-part selanjutnya mengenal tentang emosi ini ya Bu ya, agar memang
kita jadi bermanfaat ya, orang yang berilmu, orang yang beretika tadi, ketika kita bisa mengondisikan emosi kita ya, dan melatih kecerdasan emosi tersebut. Nah ini menarik teman-teman, ini luar biasa ya Bu Ria, saya jadi baru tahu, dikirain jangan emosi, berarti jangan ada kecerdasan emosi, berarti nol. Padahal kecerdasan emosi itu sangat penting ternyata ya. Nah ini terima kasih sekali ya Bu Ria sudah sharing ke kita tentang dasar ya, tentang kecerdasan emosi ini ya. Di ITB, kan di ITB itu sering orang pandai tapi dia kecewa di tempat kerjanya. Nah tuh. Karirnya tidak bisa maju. Oh ada ya, dia dimusuhin gitu. Teman-temannya gitu ya, diisolasi, akhirnya bunuh diri. Makanya waktu tahun 2001 2002 tuh semua dosen di training tentang kecerdasan emosi, dan mereka wajib mentraining lagi kepada mahasiswa ITB yang masuk jurusan. Jadi gitu jurusan fisika nanti dosen kecerdasan emosinya ya dosen-dosennya gitu. Gitu. Ya, karena saking pentingnya dan melihat kenyataan, ternyata tidak cukup dengan pandai IQ tinggi, malah seringkali mereka membawa masalah ya, jadi troublemaker gitu. Kemudian juga dirinya jadi frustasi karena pandai tapi nggak didengar orang gitu. Iya, betul. Itu banyak sekali. Jadi gitu. Baper ya. Nggak didengerin ya, padahal kita sudah banyak bercerita tapi tidak didengar. Nah ternyata penting ya, mudah-mudahan nih tadi ya, di kampus kita ada para dosen, ada para mahasiswa gitu yang mungkin ini penting ya bagi akademia ini untuk mengetahui jelas tentang kecerdasan emosi ini, sehingga mudah-mudahan output dari kampus kita ya nanti mahasiswa itu keluar punya prestasi laku di dalam masyarakat dengan bisa mengelola kecerdasan emosi ini gitu. Nah ini juga tadi katanya untuk dosen juga ya. Mudah-mudahan dosen jadi lebih mulus gitu ya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai dosen. Ini kan kita tahu ya Bu, di kampus itu kan tridharma ya, pendidikan juga, penelitian juga, pengabdian. Nah ini beban kerja dosen tuh berat ya Bu. Jadi kayaknya dosen memang harus cerdas, harus berarti bisa mengontrol kecerdasan emosinya agar memang tidak jadi beban yang berlarut ya Bu ya, tapi beban yang bisa diselesaikan akhirnya kan gitu ya Bu ya. Nah mungkin begitu ya teman-teman akademia, mudah-mudahan apa yang kami paparkan hari ini terkait dengan kecerdasan emosi yang disampaikan oleh Bu Ria tadi ini bisa menjadi stimulus kita untuk terus konsen di talk show kita, talk show Unfari, untuk part-part berikutnya akan membahas tuntas lagi tentang kecerdasan emosi ya Bu Ria. Minggu depan katanya, ini udah langsung ngetek ya. Terima kasih ini Bu Ria hari ini bisa hadir. Nah mudah-mudahan Bu Ria tidak bosan-bosan ini duduk bersama kita di talk show Unfari. Gitu. Nah teman-teman akademia, terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di talk show ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya Mary Akmaradina pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Bu Ria. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya di talk show Universitas Al Ghifari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.